Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan di pihak kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, kami percaya firman yang akan kami dengar akan menguatkan kami, sehingga kami berkemenangan dalam hidup ini. Urapi kami agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roma pasal 8 ayat 31 dengan ayat 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan di pihak kita. Jelas dikatakan di ayat ini, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang bisa bertahan melawan kita jika Allah ada di pihak kita. Allah di pihak kita karena walaupun kita telah berdosa, namun Yesus Kristus menebus kita. Yesus membenarkan kita, memberikan kehidupan di dalam roh, dan menguduskan kita. Apakah arti semuanya itu? Allah menebus kita, Yesus menebus kita, membenarkan kita, memberikan kehidupan di dalam roh, dan menguduskan kita. Apakah arti dari semua itu? Artinya adalah Allah berada di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, dikatakan siapa yang akan melawan kita? Bukan berarti saudara tidak ada tantangan. Bukan berarti Anda lepas dari tantangan. Dalam hidup ini, tantangan, masalah itu biasa. Itu biasa dalam kehidupan ini. Yang dimaksudkan bila Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Artinya tidak ada hal atau musuh yang bisa menghancurkan orang percaya atau menghadang umat Tuhan. Walaupun ada musuh ya, walaupun ada bahaya ya, tetapi kalau Allah di pihak kita, maka musuh atau bahaya itu tidak bisa melawan kita. Seorang Calvin mengatakan bahwa ayat ini sangatlah penting untuk kita dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Jika Allah tidak berada, tidak di pihak kita, maka walaupun semua orang tersenyum atau semua orang bersedia membantu, maka kemungkinan besar akan mengalami kegagalan.
Sebaliknya, walaupun semua orang menentang kita, menolak kita, apabila asalkan Allah berada di pihak kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa melawan saudara. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat, jelas dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bahkan dikatakan Mazmur pasal ketiga ayat yang ke-6, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi Calvin berkata, tidak ada kuasa di bawah langit atau di atas langit yang dapat menahan tangan Allah. Jadi jelas apa yang Calvin katakan, bahwa ayat ini sangat penting untuk kita kuat menghadapi berbagai macam pencobaan ataupun tantangan. Ya saudara, itu penting sekali. Tetapi kita harus ingat, kita bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan. Tetap dalam hidup ini ada masalah, ada tantangan. Tapi Allah ada di pihak kita. Terkadang yang perlu kita ketahui, terkadang kita lupa. Terkadang kita tidak menyadari. Karena kita terlalu fokus kepada tantangan, kepada masalah. Kita lupa bahwa Allah ada di pihak kita. Untuk itu, sebagai orang percaya, sebagai orang yang ditebus, sebagai orang yang menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kita harus berfokus dan mempercayai bahwa Allah yang ada di pihak kita, Dia menyertai kita. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu cepat menyerah. Jangan terlalu cepat putus asa. Apapun masalah saudara, apapun tantangan saudara, ingatlah ini baik-baik. Saudara masih memiliki Tuhan yang ada di pihak kita. Saudara masih memiliki Tuhan yang sudah memberikan pemberian yang terbesar untuk saudara dan saya, yaitu nyawanya sendiri. Dan ingatlah ini saudara yang dikasihi Tuhan, masakan Dia Tuhan Yesus tidak akan menolong engkau dalam masa-masa yang saat ini, padahal Dia sudah memberikan nyawanya kepadamu. Bagi Tuhan itu terlalu kecil. Di tangan Tuhanlah peperangan, di tangan Tuhanlah kemenangan. Terlalu kecil untuk Tuhan membawa saudara kepada kemenangan, sebab nyawanya sendiri Ia sudah berikan, apalagi cuma perkara kemenangan. Untuk itu saudara, jangan suka membesar-besarkan masalah. Jangan suka menceritakan masalah besar, masalah begini, kondisi begini, sampai saudara lupa memperkatakan betapa besarnya Tuhan yang kita sembah. Dan jangan lupa, Tuhan jauh lebih besar dari masalah, tantangan yang saudara hadapi. Sekali lagi, Tuhan ada di pihak kita yang memberikan kehidupan, kemenangan, serta berkat yang melimpah atas saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami diteguhkan bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus ada di pihak kami. Allah yang menebus kami, Allah yang mengurapi kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, itu ada di pihak kami. Artinya
kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Allah di pihak kami. Siapakah yang dapat melawan kami? Kami pasti keluar sebagai pemenang dan orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.